mogo botongo. Loh kok Jawaisme kok ekstrim sekali? Bukan ekstrim. Memang dunia itu tercipta si Jawa untuk menata dunia. Jadi kalau orang seluruh dunia, baik Amerika, Eropa, Jepang, Cina, dan lain sebagainya, Afrika, tidak menghormat dan tidak menghargai si Jawa, hancur mereka. Karena hancurnya Jawa, mereka pasti akan hancur. Pasti itu. Masuk ke teknis supaya apa ya, kita ini kan apa ya, kalau saya sendiri mengusung sebuah keinginan melakukan revolusi kesadaran bahwa kita ini harus bangga jadi orang Jawa karena kasanah ajaran adiluhung yang sangat luar biasa dari para leluhur kita. Nah, di dalam rangka untuk mewujudkan keinginan itu kan sebenarnya saya teringat dengan sejarah-sejarah kerajaan dulu, mulai dari apa, Daha, Kahuripan, Singosari, Mojopahit, yang sudah seperti Mojopahit aja beratus-ratus tahun berkuasa, tapi kenapa kok kemudian masih bisa hancur juga ya? Problemnya apa kira-kira? Jadi bukan problem juga, tapi dialektika kehidupan itu logis ya. Keraton Cirebon, Keraton Kuningan, Keraton manapun, semua itu mengalami hal yang sama. Jogja, Solo ya, bahwa suatu saat era itu akan berjalan secara dialektika seperti jarum jam. Congkro manggilingan. Congkro manggilingan begitu ya. Oleh karena itu tugas kita ini sekarang adalah membarakan api terdahulu untuk berkibar di masa yang akan datang. Nah, teori saya tadi itu sebenarnya di Wayang Purwo sudah ada. Teori sentral titik aktivitas minus itu teorinya pusakanya Prabu Puntadewa yang namanya Jamus Kalimosodo. Di sini sentral titik aktivitas minus, sentral murkil titik minus, sentral titik minus. Nah, dari situ timbullah menjadi wujud yang namanya manusia. Sehingga manusia itu punya cipto, rasa, karso. Nah, cipto, rasa, karso tadi itu kuncinya hanya satu, aksara apa? Hono coroko doto sawolo podo joyonya mogo bodongo. Loh kok Jawaisme kok ekstrim sekali? Bukan ekstrim. Memang dunia itu tercipta si Jawa untuk menata dunia. Jadi kalau orang seluruh dunia, baik Amerika, Eropa, Jepang, Cina, dan lain sebagainya, Afrika, tidak menghormat dan tidak menghargai si Jawa, hancur mereka. Karena hancurnya Jawa, mereka pasti akan hancur. Pasti itu, pasti. Karena Jawa itu tidak punya ambisi untuk ekspansi. Ekspansi ke sana kemari tidak ada, menguasai tidak ada. Mojopahit kuasa 2/3 dunia karena perdagangan. 2 perdagangan. Loh kok perdagangan? Karena yang didagang ada ya. Mineralnya banyak, palanya, jahenya, mericanya, ikan lautnya banyak. Sehingga Tuban tempat adik-adik nanti itu seperti dulu, cita-cita saya menjadi New Yorknya Indonesia, Singosari menjadi Washingtonnya Indonesia. Yang leluhur-leluhur kita itu terkadang menurut cerita mau mati aja tahu kapan waktunya, timingnya tepat ya. Betul. Nah, anak muda zaman sekarang, khususnya orang-orang Jawa, teman-teman muda Jawa, bisa nggak meniru hal seperti itu ya? Sebenarnya bisa, itu teori itu sangat gampang sekali. Tadi sudah saya singgung, ada tipe yang Prabu Joyoboyo, ada tipe Negoro, ada tipe Bung Karno, ada tipe. Nah, intinya hanya satu, kalau mati setiap manusia harus kembali menjadi suci. Oleh karena itu bahasa umumnya menjadi Tuhan. Jadi materi harus lepas dari pikiran. Harus lepas dari pikiran ya. Tidak mikir gini-gini, tidak mikir ya, karena mati tidak bawa. Jangankan tongkat, jangankan cincin, jangankan debu aja tidak boleh nempel. Kalau ketempelan debu masih rusak, berarti belum suci. Ya, itu ya saya pelihara dengan baik, saya baru nanti di samping dilihat enak, kalau anak sing membeli ya lumayan, orang anak ya syukur, bisa seneng syukur anak putu masih memelihara dengan baik, wong-wong iso di sini.
beberapa kali yang jadi menyebut Puntadewa dan Krishna, salah satu dua tokoh pewayangan yang digandrungi banyak orang. Keistimewaan dua tokoh itu kira-kira apa yang? Nah, kalau di wayang gambarnya itu yang raksasa kuning itu Puntadewa, dan Puntadewanya ada di bawahnya yang kecil itu. Yang itu raksasa hitam itu adalah Krishna, Triwikrama. Jadi manusia itu, manusia secara umum dimanapun, kalau sudah menakutkan atau sudah marah menakutkan, jangankan kok manusia, kayangan, dewa-dewa pun takut. Orang yang paling sabar dan orang yang paling bijak, yang paling menakutkan itu. Hati-hati, saya lihat sabarnya sudah ada, telatennya sudah ada, buktinya menyebarkan kebenaran-kebenaran lewat dunia maya, lewat WA. Tapi bijak mungkin perlu, kalau bijak itu perlu konotasi politik, karena kebijaksanaan harus dicermati dengan kacamata politik. Ya, bagaimana kita mengambil sikap bahwa itu tidak bijaksana, misalnya seperti ini, ya. Misalnya suatu saat kita melihat hiruk pikuk pertentangan antara kelompok partai dan lain sebagainya, ya. Lihatnya harus dengan kebijaksanaan, karena dengan kebijaksanaan kita itu akan menetralisir kondisi objektif. Oleh karena itu Krishna itu pusakanya apa? Senjata cokro. Cokro itu kalau misalnya ada orang yang palsu, misalnya ngaku orang nasionalis, ngaku orang yang paling tahu tentang Nabi Muhammad, misalnya Rasulullah, misalnya kena senjata cokro, buadar semua. Badar itu artinya aslinya itu kelihatan, oh ternyata bukan. Itu hanya Krishna yang bisa melihat. Loh kok kebetulan mas, saya itu ya dapat senjata cakra yang itu yang di almari, di antara patung dua, yang itu sebenarnya untuk meditasi begini itu tidak tahu zaman apa. Kalau saya lihat itu zamannya termasuk zaman kuno juga, itu yang kuning gede begini, 4 itu meditasi begini. Jadi doanya saya umumkan, tidak apa-apa biar ditiru. Ohong wilahing bumi sekaring karindran agung, maning bumi son nerawang isining jagat, maning ati son nerawang rasa ning jagat, rasa surasaning ati ningsun bisa gawe padangi pepeteng mrepeki sang hyang Bagaskara. Allahumma lil asih. Doanya yaitu awal itu bahasa Jawa, bukan bahasa Arab, aslinya dari Jawa, bahasa Jawa. Aslinya. Jadi makanya kalau ada tamu di sini berlagak apa-apa gitu, saya diam sebentar ya tahu tamu ini tahu. Kemarin itu ya itu yang dikonotasikan sebagai jelmaan Bung Karno, datang ke sini pakai pakaian peci. Akhirnya kapan lagi mau ke sini lagi, mau ngajak teman-teman ke sini, saya sarankan mas, sama nanti kalau ke sini harus pakai pakaian celana hitam, ini topi, dan pakai dasi merah. Itu kesenangan Bung Karno. Saya tuh sambilkan foto saya di mana di belakang kali ini. Kok Persio? Iya ya kok Persio. Nah makanya karena dia senang pakai itu, ya toh. Saya kasih hati gitu. Tapi dia sekarang sudah sadar bahwa ternyata saya tidak mau mematahkan pikiran dia. Saya tetap mengharapkan Anda seorang nasionalis yang bagus, Anda seorang bangsawan yang bagus, yaitu bangsawan yang sejati itu. Selevel yang Jatikusumo ini kan pasti sudah pernah menerima ribuan pertanyaan ketika masih muda, dan khususnya bagi teman-teman yang laku itu yang lagi-lagi yang menjadi pertanyaannya adalah soal kebenaran yang selalu mereka tanyakan itu sebenarnya yang memahami itu bagaimana sih yang dimaksud kebenaran itu? Kebenaran itu sebenarnya subjektivitas ya. Setiap orang tidak akan mungkin sama menerima kebenaran, karena setiap manusia perangkat Tuhan yang namanya otak, itu mempunyai kapasitas pengetahuan, ilmu, pengalaman, dan sebagainya. Waktu saya kecil misalnya, kemarin saya jenguk di rumahnya nenek saya di Blitar, saya itu selamanya
dengan gaib itu kan tidak percaya, mulai kecil sampai genderuwo itu saya tantang, betul saya tantang genderuwo itu, jadi takuti dia gantung di pohon bambu. Anak-anak saya lihat di pohon bambu dulu ada genderuwonya, ternyata sampai sekarang tidak ditebang, sama padahal kiri kanan sudah menjadi ruko, menjadi itu tidak ditebang juga gitu loh. Waktu itu saya tantang, katanya kalau diwaneni gitu dia takut. Saya mau nonton film di kota, rumah saya di desa, naik sepeda gitu, gendrung gandul gini, gede lah. Kan tidak mungkin di desa ada kera. Satu. Kedua kali, kalau kera kok gede seperti anak remaja gitu, gede, hitam gitu. Terus bambu tak tuantang itu, tak waneni sepeda tak sendek ke, terus pengennya tuh pentolong gini, gitu, waduh, mau datengin saya gitu, sepeda saya tinggal saya lari pulang. Yang kedua, di rumah mbah saya itu setiap benda itu dikasih sesaji. Buto gede gitu namanya Mbah Grono. Itu senengannya rujak, ya senengannya rujak uyup itu loh. Ada kentimun ditambah ini kasih gulai. Senengannya itu. Terus Mbah Jinggo, Mbah Onggo itu bentuknya gong gede gitu. Itu senengannya dawet. Lah saya anak kecil kan pengen dawet. Minta pada nenek saya, "Mbah, aku nyuwun dawete." Enggak, parang dicoblek pupu saya gitu, doyer gitu. Tuwet-tuwet dikangkem Mbah Onggo ini. Enggak parang kono dapur, maam kono dapur. Lah saya pegel kan. Mosok gong wesi nyuwun ora duwe lambe kok nyuwun anu diparingi. Lho putune njaluk ora diparingi. Saya pegel. Saya masih umur berapa, belum sekolah, masih 3-4 tahun lah kira-kira. Saya tidur di bawah gong, kaki saya tumbang nih gong. Saya tidur gitu, wes bene. Nesu ya ben, nesu. Ya kan pasti banyak tamu yang. Nah, tamu itu kan terkadang ini ada yang mengaku dia itu Sabdo Palon, ini setahu saya yang ada yang mengaku dia itu sebenarnya Satrio Piningin, ada yang mengaku dia Ratu Adil, Imam Mahdi, terus dibimbing sama yang Bodronoyo dan lain sebagainya. Menyikapi tamu-tamu yang model seperti itu, yang mengambil sikap apa? Umumnya kalau begitu kakinya udah melangkah masuk rumah ini, dia tidak menyampaikan meskipun seperti itu, meskipun saya paham konotasinya hampir seperti itu. Misalnya yang merasa sebagai dimong yang semar segala macam, tapi tidak sevulgar itu. Tapi ya tetap saya mong. Saya pancing pelan-pelan, dia akhirnya itu ya kena senjata cokro itu mari badar karpe dhewe. Ada lagi yang satu menganggap dia Imam Mahdi. Tapi anehnya itu selalu begini. Tongkat aku endi? Iku kunci lho kuwi. Iki sing roh kuncine rubai zaman iki sakmene wis masih presiden gak sukses karena apa? Enggak direstui Imam Mahdi. Padahal dia yang nganggep Imam Mahdi itu dia, ya, anak Bantul sana masih hidup sekarang. Umurnya kira-kira 45 gitu loh sekarang, masih hidup. Terus saya itu dikasih, tak simpen nih kok, dikasih tokat hubel-hubel kuain tak kena gitu, ya jenenge tak simpen aja lah gitu. Di sini apa aku ya gak ngerti yang jenenge diwai ya. Ya gitu. Jadi banyak yang gitu tuh. Kalau yang datang ke sini, saya sering diundang bahwa Mas Jati ditenggo bapak nutuk saya pun tak saya sugeng, bapak itu masih hidup, maksudnya Bung Karno masih hidup. Nah, terus oh iya non saya pun gih kalau menikah nek betul wonten supir betul sakit kisah lah baru mangke dipun papak ngaten iya, tapi kalau menikah pripun gih kedah siaran niki ten TV ten anu, pokoknya saya hindari terus lah. Batin saya apa? Kalau Bung Karno itu misalnya masih ada real, pasti tindak langsung ke sini. Karena dulu tahun 63, 61, 62, waktu di makam Blitar, di makam Yang Putri Yang Kakung, Bung Karno ngedikan paring dawuh, Jati besok sing terusnya bapak. Itu kata-katanya. Padahal saya belum bisa meneruskan apa-apa. Jadi kalau beliau itu masih ada real, masih katanya
simpanan-simpanan Bung Karno disimpan beliau di sana gitu katanya. Saya juga tetap tidak tertarik, simpanan Bung Karno yang tertarik itu apa ajarannya. Makanya saya membuat di Singosari yang adik-adik ke sana kemarin itu untuk menggembleng Pancasila, Marxisme, tidak pernah berhenti di sana itu.